Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Belajar Bersama Om Him. Pada video kali ini, kita akan membahas proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, yaitu pada bagian strategi implementasi. Yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu pendahuluan mengenai strategi implementasi, kemudian langkah pertama ya, instalasi. Kemudian langkah yang kedua adalah konfigurasi, yang ketiga monitoring, kemudian strategi implementasi, kita masuk ke strategi implementasinya. Ada studi kasus yang akan kita bicarakan, kemudian kita akan berlatih bagaimana membuat rencana implementasi dan bagaimana nanti kalian mempresentasikan rencana implementasi secara berkelompok. Ya, dan hasil presentasi tadi kemudian kita diskusikan. Setelah itu ada umpan balik ya, dan evaluasi hasil latihan. Bagian yang ke-10 yaitu pentingnya strategi implementasi yang efektif. Bagian ke-11, tren terkini dalam strategi implementasi teknik jaringan. Kemudian kita akhiri dengan kesimpulan. Baik, kita lanjutkan ke strategi implementasi. Pada tahap ini, kita akan membahas pengertian strategi implementasi dan mengapa hal ini merupakan elemen krusial dalam teknik jaringan dan telekomunikasi. Dengan fokus pada pentingnya perencanaan yang komprehensif dan bagaimana hal tersebut berdampak positif pada keberhasilan proyek, kita akan memahami tujuan utama dari penerapan strategi ini dalam konteks yang lebih luas. Jadi, strategi implementasi adalah rencana terperinci untuk melaksanakan proyek, memastikan bahwa semua aspek teknik dan organisatoris dipertimbangkan dan terintegrasi secara efisien. Nah, implementasi yang baik nanti akan mengurangi risiko kegagalan proyek serta meningkatkan produktivitas dan kepuasan pengguna dengan meminimalisir downtime dan gangguan layanan. Ya. Nah, tujuan utama dari strategi ini adalah mencakup pencapaian hasil bisnis yang optimal. Jadi seperti peningkatan keandalan sistem, efisiensi operasional, dan responsivitas terhadap perubahan kebutuhan pasar. Ya. Dalam konteks teknik jaringan dan telekomunikasi, strategi implementasi penting untuk mengatasi tantangan kompleksitas infrastruktur dan memastikan komunikasi yang terpercaya. Baik, mari kita telusuri langkah pertama dalam strategi implementasi, yaitu proses instalasi. Di proses ini, tidak hanya melibatkan penyiapan perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga mencakup tantangan yang mungkin muncul dan langkah-langkah nyata yang dapat diambil untuk memastikan instalasi yang tepat. Dengan mempersiapkan dan memahami prosedur dengan baik, organisasi dapat menghindari banyak masalah yang berpotensi mengganggu operasi jaringan. Persiapan sebelum proses instalasi, ya, langkah awalnya yaitu menganalisis kebutuhan jaringan. Jadi pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan serta menyusun rincian instalasi yang mencakup pengaturan lokasi dan pengelolaan anggaran. Yang kedua adalah bagaimana kemudian perangkat keras dan perangkat lunak ini penting untuk dipilih yang sesuai, ya.
Jadi kalau kita ingin membuat sebuah instalasi dalam jaringan, maka kita harus menentukan switch yang akan digunakan apa, router yang akan digunakan apa gitu kan, sesuai dengan kebutuhan. Nah, selain perangkat keras juga perangkat lunak ya untuk memanajemen jaringan yang diperlukan juga harus kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dari prosedur yang sudah kita buat, ya kan, kita akan membuat sebuah prosedur instalasi yang efektif. Yang bagaimana? Yang meliputi prosedur fisik perangkat, kemudian pengujian konektivitas, dan finalisasi konfigurasi dasar untuk memastikan lingkungan jaringan berfungsi sebelum sistem dioperasikan. Ya. Kemudian tantangan umum dalam instalasi yang sering dihadapi itu termasuk kompatibilitas perangkat, kompatibilitas perangkat, kesalahan konfigurasi, dan penanganan perangkat keras yang sensitif. Nah, proses ini memerlukan perhatian untuk menghindari masalah di kemudian hari. Setelah proses instalasi selesai, ya, jadi instalasi itu memasang ya. Kemudian kita masuk ke langkah konfigurasi. Setelah instalasi, kita masuk ke langkah konfigurasi, yaitu menyesuaikan pengaturan perangkat keras dan protokol untuk memenuhi kebutuhan penggunaan jaringan tersebut. Dan ini vital ya, artinya sangat penting. Dan pada slide ini kita membahas tahapan terbaik dalam proses ini, yaitu tantangan potensial yang harus dihadapi serta strategi untuk memitigasi kesalahan yang sering terjadi. Nah, ada 4 poin yang harus eh, kita perhatikan dalam proses konfigurasi, yaitu optimalisasi pengaturan jaringan. Ya, jadi setiap settingan perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari pengguna dan aplikasi, menjamin bahwa semua aspek jaringan beroperasi dengan baik. Poin yang kedua adalah penyesuaian perangkat dan protokol. Jadi memastikan setiap perangkat terkonfigurasi dengan tepat untuk berinteraksi dengan jaringan secara efisien, termasuk penggunaan protokol yang sesuai untuk komunikasi yang optimal. Poin yang ketiga adalah langkah-langkah terbaik dalam konfigurasi. Mengimplementasi langkah-langkah terbaik seperti dokumentasi konfigurasi, pemisahan jaringan untuk keamanan, dan menerapkan pengujian untuk validasi keberlangsungan kinerja. Dan poin yang keempat adalah mengatasi kesalahan konfigurasi ya atau troubleshooting gitu ya. Kesalahan konfigurasi ini adalah salah satu penyebab umum dari masalah jaringan ya. Jadi memahami cara mengidentifikasi dan memperbaiki isu-isu ini sangat penting dalam keberhasilan sebuah sistem. Nah, di langkah yang kedua ini ya kan, eh, kita tidak akan menyelesaikan konfigurasi, kita tidak bisa masuk ke langkah yang kedua kalau kita tidak memahami atau kita tidak bisa membaca perancangan ya yang sudah dibuat ya. Jadi di bagian yang pertama, di langkah yang pertama proses instalasi mungkin kita bisa bisa melihat secara eh, secara sederhana dari proses perancangan, dari gambar perancangan yang sudah dibuat untuk kemudian diterapkan dalam langkah proses instalasi. Tetapi di langkah yang kedua ini, proses konfigurasi ini jauh lebih kompleks. Artinya bagan atau diagram perencanaan yang dibuat harus lebih detail. Sehingga
kemungkinan untuk terjadinya konfigurasi yang salah itu bisa diminimalisir. Nah, bagian yang tiga dari uh, proses pembuatan atau implementasi sistem jaringan ini adalah monitoring. Dan ini biasanya tidak pernah dilakukan oleh uh, sebagian besar teknisi, ya. Jadi monitoring ini merupakan langkah krusial dalam memastikan implementasi yang efektif. Nah, di slide ini kita akan membahas metode yang paling efektif untuk memonitor jaringan serta alat-alat yang umum diterapkan dalam proses ini. Data dari monitoring tidak hanya meningkatkan keandalan sistem, tetapi juga membantu seorang manajer memahami pola penggunaan dan memprediksi kebutuhan di masa depan. Dan ini yang paling penting gitu ya. Jadi ketika kita paham pola penggunaan customer kita, maka kita bisa membuat perencanaan pengembangan, ya. Kenapa? Karena kita sudah memiliki data. Kita bisa memprediksi kebutuhan nantinya, ya, di masa depan 2, 3, atau 5 tahun yang akan datang akan seperti apa. Jadi metode dan alat untuk memantau jaringan eh, saya bagi menjadi 4 poin. Yang pertama, metode monitoring yang efektif. Metode yang digunakan dapat bervariasi dari pemantauan aktif, di mana permintaan dan respon dianalisis, hingga pemantauan pasif, ya, yang menggunakan data untuk mendapatkan wawasan, untuk mendapatkan informasi. Poin yang kedua adalah alat monitoring yang akan digunakan. Nah, banyak, ya, beragam alat yang tersedia untuk mendukung monitoring jaringan ini. Software analisis jaringan juga banyak. Traffic meter atau pengukur traffic, ya, juga banyak. Kita juga bisa memasang sistem alarm, ya, yang mengingatkan kepada penggunanya, kepada manajernya ketika ada permasalahan. Jadi sistem alarm ini uh, akan memungkinkan ketika satu jaringan gitu kan yang termonitor oleh sistem tersebut kemudian terputus, maka akan ada notif gitu nih di NOC. Nah, poin yang ketiga adalah kenapa sih monitoring ini penting gitu kan ya. Jadi monitoring ini secara berkala memungkinkan deteksi dini permasalahan, ya, menjaga ketersediaan jaringan dan memperbaiki kinerja serta kesinambungan. Dan ini yang sekali lagi saya sampaikan sangat jarang dilakukan. Jadi ketika Anda menjadi seorang pengusaha, ya kan, bisnis jaringan gitu ya, jual beli bandwidth, atau Anda adalah pengelola sistem di jaringan pada sebuah perusahaan, maka tidak akan terjadi sebuah masalah yang besar pada sistem yang Anda monitoring selama Anda menggunakan hasil monitoring tadi untuk mendeteksi permasalahan-permasalahan yang sering timbul. Ya, jadi sudah ada deteksi dini, gitu ya. Jadi ibaratnya kalau manusia yang sering rutin kontrol kepada dokter, ya, cek kesehatan, maka kesehatannya akan lebih terjamin, ya kan, dibandingkan orang yang hanya kontrol, hanya cek kesehatannya ketika mereka sakit. Nah, apa yang
atau bagaimana yang banyak dilakukan oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang, diakui atau tidak, itu lebih suka ke dokter ketika sakit, gitu kan ya. Artinya sangat jarang ada eh, orang yang kemudian datang ke dokter secara berkala gitu kan, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali untuk memeriksa kesehatannya. Ya kan? Yang lebih banyak adalah mereka datang hanya pada saat sakit, dan ini pun terjadi pada eh, implementasi sistem jaringan. Poin yang keempat adalah analisis kinerja jaringan. Jadi dengan Anda melakukan analisis kinerja, organisasi yang Anda bentuk dapat menggunakan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan untuk merencanakan penyesuaian serta upgrade di masa depan. Nah, kita masuk ke implementasi atau studi kasus. Melalui analisis studi kasus yang telah dilakukan, ya nanti kita lakukan studi kasus, kita dapat menggali pelajaran yang penting dari implementasi sebelumnya. Nah, diskusi ini tidak hanya berfokus pada apa yang berhasil, tetapi juga pada tantangan yang dihadapi, sehingga kita dapat menarik wawasan yang berguna untuk perencanaan strategi implementasi ke depan. Ya, jadi nanti ada analisis keberhasilan dari contoh implementasi. Apa saja yang dianalisis, gitu kan? Yang pertama adalah kita mencari contoh implementasi yang berhasil. Nah, ini ada studi kasus nyata yang dapat memperlihatkan bagaimana strategi implementasi berfungsi dengan baik ketika diterapkan pada skenario dunia nyata serta hasil yang dicapai secara keseluruhan. Kemudian kita juga menganalisis keberhasilan yang dicapai, ya, yakni mengidentifikasi metrik keberhasilan dari penerapan tersebut dan membandingkannya dengan tujuan awal untuk mengevaluasi efektivitas implementasi. Apa yang dipelajari? Ya, kita mendalami kesalahan yang mungkin terjadi dalam penerapan sekaligus pemahaman tentang apa yang berhasil untuk meningkatkan strategi di masa mendatang. Dan bagaimana penerapan strategi di dunia nyata itu akan memberikan panduan tentang bagaimana pelajaran dari studi kasus ini bisa diterapkan oleh organisasi lain sebagai pertimbangan dalam pengembangan sistem mereka. Nah, nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok dipandu oleh Om Hir secara langsung untuk kemudian eh, mencoba menganalisis, ya kan, dari kasus studi atau studi kasus, ya kan. Baik, kita lanjutkan dulu slide-nya. Setelah itu, setelah kalian menganalisis, kemudian kalian eh, mencoba untuk terlibat dalam kegiatan praktis, ya. Untuk apa? Untuk merumuskan rencana implementasi, ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana teori yang sudah ada diterapkan dalam praktek. Dan dalam sesi ini kita akan menerapkan tujuan, mendiskusikan eh, kreasi yang diinginkan, serta bagaimana struktur rencana yang seharusnya diimplementasikan. Ya, setelah itu, setelah kalian mencoba membuat perencanaan, maka kalian akan mempresentasikan rencana implementasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah dipelajari. Dari waktu yang dialokasikan, nanti setiap kelompok harus menyampaikan rencana dengan jelas dan efektif. Oke. Dan saya sangat berharap
kelompok lain itu bisa memberikan umpan balik ya. Jadi tidak hanya umpan balik dari instruktur, tetapi umpan balik juga dari kawan yang lain, dari kelompok yang lain. Nah, kenapa kita harus berdiskusi mengenai rencana implementasi? Ini adalah sebuah bentuk kolaborasi dan pertukaran ide. Ya, jadi diskusi ini nanti bertujuan untuk memfasilitasi kalian untuk berkolaborasi yang lebih dalam antar kelompok. Dan nanti setiap kelompok akan mengeksplorasi bagaimana rencana satu dengan yang lain yang dapat saling melengkapi, maupun menemukan potensi peningkatan dari sudut pandang masing-masing. Ini juga merupakan kesempatan untuk mengidentifikasi kelemahan yang mungkin ada dalam rencana menciptakan dialog dan untuk solusi. Ya. Dengan adanya saran-saran perbaikan, harapannya adalah kita dapat mengasah rencana implementasi yang diusulkan itu lebih solid dan tepat guna. Nah, umpan balik yang diharapkan adalah setelah kalian eh, melakukan latihan, ya kan, kemudian melakukan presentasi, dan langkah selanjutnya adalah memberikan umpan balik tentunya, gitu kan. Maka proses evaluasi ini saya berharap bisa komprehensif, ya, dan berbasis pada kriteria yang telah ditetapkan. Jadi nanti umpan balik yang diberikan tidak hanya akan membantu dalam penyesuaian rencana, tapi juga akan menciptakan fondasi untuk rencana tindakan yang bisa digunakan pada perencanaan di masa yang mendatang. Jadi, kenapa penting strategi implementasi ini kita buat secara efektif? Dalam dunia yang bergerak cepat, penting untuk memahami bahwa strategi implementasi yang efektif akan mempengaruhi keseluruhan kinerja organisasi. Implementasi yang buruk berpotensi menyebabkan konsekuensi yang merugikan. Ya. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan strategi mitigasi yang solid dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terlibat dalam proses ini. Dan dengan pendekatan yang terkolaborasi, ya, kita dapat mengidentifikasi berbagai masalah dari berbagai sudut pandang dan memastikan strategi yang kita pilih lebih adaptif terhadap kenyataan yang ada. Baik, kesimpulannya kita sudah ada pada bagian akhir video ini. Kunci dalam strategi implementasi yaitu menegaskan prioritas dan strategi keberhasilan. Ya. Jadi langkah dalam strategi implementasi dan dampak yang ditimbulkan terhadap keberhasilan organisasi, ada ringkasan poin yang penting gitu kan, yang telah dipelajari, yaitu betapa pentingnya mengaitkan teori dengan praktik. Ya. Kita juga telah eh, memastikan bahwa keberhasilan implementasi serta tantangan yang harus dihadapi di masa depan. Dan saat nanti kita melangkah ke depan, kita harus menjaga adaptivitas dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Untuk apa? Untuk dapat meraih sukses dalam proses implementasi strategi. Dalam kesimpulan, kali ini kita menyoroti kunci dalam strategi implementasi
guna memastikan bahwa semua langkah dari instalasi hingga monitoring dilakukan dengan penuh pemahaman dan tujuan yang jelas. Ini termasuk menghadapi elemen strategis dengan skenario dunia nyata, menawarkan tips yang diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Baik, anak-anak, eh, sekian video dari Om Him. Semoga bermanfaat. Kita akan melakukan diskusi ya secara luring nanti. Jadi Om Him berharap kalian pelajari baik-baik video ini, kemudian kita akan bahas. Ya, kita akan buat diskusi untuk kegiatan luring yang akan datang. Terima kasih. Salam dan bahagia. Semoga sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.